Kata Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab pertama. Furija saqfu baiti di Makkah. Dalam mengawali peristiwa Isra ini, tiba kemudian atap rumahku ditembus. Ada tembusan. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka tampaklah Jibril alaihi salam. Tiba-tiba fanazala Jibril alaihi salam. Fa faraja bi sadri. Maka langsung Jibril alaihissalam menembus dadaku, jiwaku. Ibabnya Kitabul Iman ya, Kitabul Iman. Lalu apa yang dilakukan? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Fa faraja bi sadri. Fa afraghaha bima'i zamzam. Maka beliau membersihkan yang kotor-kotor dalam jiwaku itu dengan air Zam-Zam. Ya. Faja'a bispostin mumtali'in hikmatan wa imanan. Makanya di sini nanti saya berikan satu ijazah dari hadis ini, doa saat minum air Zam-Zam dari hadis ini. Maka ketika dibersihkan, diinstallah, dimasukkanlah dalam hatiku itu, hilangkan yang kotornya, ditanamkan dua hal. Satu hikmah, yang kedua iman. Hikmah, yang kedua apa? Iman. Perhatikan babnya. Kalau antum ingin diangkat ke tempat tertinggi, menjadi orang yang hebat, makomnya terbaik, maqaman mahmuda, maka apa yang pertama harus dilakukan? Setiap bidang aktivitas, antum mau bisnis, antum melakukan pekerjaan, jangan dilakukan sebelum ketahui dulu medannya. Mau dagang kemana nih? Ke Surabaya, di mana dagangnya? Riset dulu ke sana, perhatikan dulu. Seperti Isra Nabi, sebelum memulai tugasnya dengan sangat luas, ditontonkan dulu oleh Allah. Lihat nih, ini dari Mekah sampai dengan ke Palestina, seperti ini keadaannya. Ini gambarannya. Jadi setelah digambarkan, Nabi punya wawasan yang luas. Jadi tidak mungkin antum bisa sukses mendapatkan derajat tertinggi kalau nggak punya peta kerjanya. Setelah itu, maka mulailah dengan membersihkan diri, sehingga ketika antum berada di posisi terhormat itu, antum bisa menggunakan kedudukan dan posisi itu dengan cara-cara yang benar. Sebab yang muncul sekarang ini, mohon maaf, karena ini tidak dibersihkan isi hatinya. Punya ilmu betul, ahli hukum ya, ilmunya pintar, banyak informasinya, tapi karena hatinya nggak bersih, maka ilmunya digunakan untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Betapa banyak ahli hukum dihukum saat ini. Bukankah orang yang mencuri itu paling banyak orang yang pintar? Ilmunya banyak, sekolahnya tinggi-tinggi, tapi karena hatinya nggak bersih jadi masalah. Suami juga begitu. Kalaupun jadi imam, maaf, tinggi posisinya, tapi kalau hatinya nggak bersih, jadi persoalan di rumah tangganya. Istri juga begitu. Istri itu jangan salah, Bu. Saya berikan kabar gembira untuk ibu saat ini. Dan ini cuma hanya untuk perempuan saja. Laki-laki nggak dapat ini. Ya, nanti bab laki-laki saya berikan sendiri. Idza shallatil mar'atu sholataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Perempuan tuh masuk surganya gampang. Kata Allah, walaupun cuma sholat fardu saja, nggak pernah sholat sunnah. Walaupun cuma puasanya fardu saja Ramadan, nggak pernah puasa sunnah. Tapi dia yang pertama, dia taat pada suaminya yang baik-baik. Sepanjang meminta yang baik. Umi berjilbab ya, siap. Ikut pengajian ya, insya Allah. Berapa kali? Berkali-kali nggak apa-apa, insya Allah. Baca Quran ya, insya Allah, siap. Diikuti pada yang baik-baik. Wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, ini babnya. Dan dia bisa menjaga dirinya, awas hati-hati, menjaga kehormatannya agar tidak bergaul dengan yang bukan mahramnya. Jaga, nggak selingkuh. Bahkan nanti di Quran surah keempat ayat 34 sampai plus menjaga kehormatan suaminya. Ya, makanya nanti kalau sendirian disebutnya mar'ah. Tapi kalau banyak kan disebutnya nisa, beda sendiri. Laki-laki sendirian, rajul. Banyak kan rijal. Hurufnya sama, nggak berubah. Ra, jim, lam. Artinya tegak, kuat, berwibawa. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang tubuh kita, kuat berwibawa. Makanya laki-laki itu disebut laki-laki kalau tegak berwibawa, tegas kalimatnya. Jadi kalau melambai, hilang kelaki-lakiannya. Assalamualaikum. Perempuan enggak. Kalau dia sendirian namanya mar'ah, mim, ra, alif atau hamzah ta. Mar'atun seakar dengan mir'atun, cermin.
Ya, harakatnya beda, hurufnya sama. Mar'ah itu sesuatu dari muruah yang senang tampil terhormat. Makanya jangan heran kalau perempuan lekat dengan cermin. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin, lekat dengan cermin. Ya. Mau ke pengajian, cermin dulu. Turun dari mobil, lihat spion, cermin lagi. Mau masuk, lihat handphone, betulkan lagi. Itu biasa, wajar. Tapi ingat, al-mar'atu mar'ah kal mir'ah, seperti cermin. Pernah tahu cermin? Kalau kita lempar pakai batu, pecah nggak? Pecah. Bisa disambung kembali? Jangan salah, bisa. Bisa disambung kembali, tapi tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Perempuan sama, kalau dilukai, bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Woi, belakang. Antum punya masalah sekarang, ngobrol sama istri, rekening listrik tahun 93 diungkit lagi. Bener. Ya, babnya apa kaitan dengan yang tadi? Tapi kalau banyak, kan jadi nisa. Nisa itu dari kata nasa. Sifat yang gemar cerita, gemar ngobrol, gemar curhat. Jadi maksudnya apa? Sependiam apapun perempuan kalau sendirian, kalau ketemu temannya suka cerita. Itu poinnya. Makanya fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang bersih hatinya itu dia jaga kehormatannya. Dan jangan lupa jaga kehormatan rumah tangga, terutama suaminya ketika tidak sedang bersamanya. Judulnya ngaji, ketemu teman perempuannya, kajian ummahat. Ukhti apa kabar? Dah ukhti itu. Ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana keluarga? Alhamdulillah. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nah. Sekarang nggak pengajian dia bisa bikin status kan? Ya kan? Nggak nyangka ya jadi begini, nyangka tuh. Saya mau kembalikan ke sini. Maksud saya apa? Jika mampu membersihkan diri, itu istri itu punya status terhormat. Perempuan itu terhormat. Kata Allah kalau dia mampu mengerjakan itu lewat Nabi Muhammad SAW, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Diperintahkan di yaumil hisab, sudah nggak usah lama-lama, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi babnya ada, ditarik ke rumah tangga jadi hebat, ditarik ke pekerjaan jadi hebat, ditarik ke kedudukan jadi hebat. Karena itu tazkiyah, membersihkan diri, itu babnya yang kedua setelah ayat. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Mustahil jadi orang baik yang terhormat kalau tidak bening hatinya. Makom bisa ditempuh, tapi mahmudah belum tentu. Ya ingat, makom bisa, makom itu tempat terhormat. Tapi apakah mahmudah? Belum tentu. Karena Quran itu mengarahkan bukan cuma pada makom, maqaman mahmudah. Quran surah 17 ayat 79. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Satu. Dua, hikmah. Agak cepat saya. Dua apa? Hikmah. Hikmah itu punya dua arti. Satu, kumpulan pengetahuan yang luas. Nah, jadi kata Allah, kalau Anda mau terhormat, ya, terangkat pada kedudukan yang tinggi, perbanyak ilmunya. Ini mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar nih, ya, rata-rata masih muda-muda, masih belajar dekat-dekat kampus-kampus ini. Itu rumusnya jelas dalam hadis. Antum ngaji Isra Mi'raj, jangan cuma datang dengar cerita pulang. Apa prinsipnya? Kalau antum ingin terhormat, prestasi yang paling tinggi, rajinkan belajar. Perbanyak wawasan. Baca yang banyak. Makanya banyak sekali sampai Al-Imam Al-Bukhari menempatkan ilmu setelah kitab iman. Kitab Bad'ul Wahyi, 97 topik. Kitab pertama Bad'ul Wahyi, kedua Kitabul Iman, ketiga Kitabul Ilmi. Itu saya keluarkan semua hadisnya, saya jadikan satu kitab namanya Al-Majmu'. Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang belajar dari petunjuk itu kecuali setidaknya minimal meningkat kecerdasannya 3 kali lipat. Dan itu diatur kapan belajar, waktunya kapan mengulang, ya bagaimana caranya cepat mengingat sesuatu, sulit melupakan. Kan ingatan itu cuma 4 sifat, tapi kalau antum belajar bab ini, antum jadi yang kelima. Sifat pertama itu cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Saya terangkan sekarang udah 1 jam lebih nih.
Belum ingat, begitu mau pulang ingat, sampai depan lupa. Tapi yang kelima nggak begitu. Yang kelima itu, Allahu Akbar ya kawan. Yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya kan utang itu ya. Utang. Ini ilmu. Saya pernah ngaji, saya terapkan itu. Dari sejak saya ngaji bab itu, saya terapkan di pengetahuan, sampai sekarang mau lupa susah. Saya ngaji pertama tajwid 97. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belum bisa bahasa Arab, tapi sampai sekarang nggak bisa lupa. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid wa istilahan ilmun yu'rafu biha qawm nastaqum nastafat wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqan lafdhil qur'ani alamatu nuqyan an halat nabawiyyah sahihati wa qila ghayatuhu sawnul lisani anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Belajarnya hari Rabu jam 2 siang, ditesnya kemudian jam 4. Sampai sekarang saya riset, saya mohon sama Allah, saya pelajari itu. Karena saya ingin tahu hukum tentang musik, perbandingan-perbandingan, saya pelajari sampai notasi. Sampai sekarang mau lupa susah. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, apa saya? Ya, tapi saya nggak bisa, main musik nggak bisa. Karena nggak biasa dan kemistrinya beda dengan Quran. Tapi saya hafal itu. Ya, dibawa kemudian kemana? Ke dalam nazam bisa. Kan dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang keempat disebut arud. Nahwu, kemudian saraf, balaghah, cabangnya 3, ma'ani, bayan, badi', kemudian arud. Arud itu 16 rumus lagi. Antum kalau pintar ilmu arud, antum bisa bedakan mana cara baca Quran, mana musik. Nah, arud itu ada lagamnya 16 bahar. Bahar pertama tawil, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqdili wa bainad dakhuli fahawmali. Ya, rajas mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili alma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali fakam tayammuni ghazaylun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali ya waylali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat tawhina kadha in ghadhul muqali kahatan kakailali tabtabuli. Dulu dipelajari, begitu belajar dari situ kemudian bisa bedakan, karena ada iramanya. Syarat syair itu kan 4. 1 fasahah, 2 uslub, 3 khayal imajinasi, 4 musik, ada iramanya. Makanya ketika mereka bikin madid, ya, mufa'alatun fa'ilatun, pulang dari Tabuk kemudian memunculkan syair tala'al badru alaina. Itu sebetulnya salawat Tabuk, bukan salawat Badar. Ya, Badar itu dari namanya Badru, ya, sebetulnya pulang dari Tabuk. Tapi yang saya ingin katakan rumusnya pakai madid. Tala'al badru alaina. 16 irama ini nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Gitu. Nggak pernah dipakai. Dulu zaman Nabi, khatam sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya Abdullah bin Mas'ud, nggak pernah baca surat Wadduha misalnya dengan lagam madid. Wadduha wal laili idza saja. Nggak ada. Makanya gitu. Nggak pernah ada. Makanya dari sini kita bisa nyimpulkan hukum. Antum nggak usah aneh-aneh. Jangan lagi baca Quran pakai langgam-langgam yang aneh-aneh. Nanti orang Bandung pakai Fatihahnya, pakai lagamnya Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Larangan memang nggak ada, tapi ketentuannya juga nggak ada. Di belajar ilmu itu kalau kita masuk menggunakan pendekatan ini nyampe. Dulu orang baca Quran itu menemukan sesuatu. Ya. Misal kita ambil misalnya, ada seorang ulama besar, cendekiawan di bidang kimia. Ya, namanya Jabir bin Hayyan. Itu ngaji surat Al-Hadid sampai ayat 25-26. Wa anzalal hadid, dan demi keagunganku diturunkanlah kemudian besi. Penasaran, dibawa ke lab ya. Dilihat, dikeluarkan sampai keluarlah atomnya besi. Sekarang orang bilang penemu atom John Dalton, padahal yang meriset pertama Jabir bin Hayyan. Dibawa ke ma'malnya, ke labnya, dikeluarkan, ketemulah atomnya. Sampai sekarang atom besi itu kalau kita ngaji kimia. Jadi rumusnya itu Fe, F besar, E kecil, ferum namanya. Nomor atomnya berapa? 26. Setiap atom ada isotop.
Isotopnya itu kan menjaga kestabilan atom. Isotopnya atom besi itu berapa? 55, 56, 57, 59. Yang paling stabil menjaga itu 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Ketemu. Iya. Dulu orang ngajinya apa? Ngaji baca surat Al-Mulk. Begitu sampai ke ayat 19, dia baca bagaimana burung itu terbang, kepak-katuk sayapnya, ya. Lalu diriset tuh, ketemunya apa Ibnu Firnas? Prototipe pesawat terbang. Dipasangkan kemudian ya di tangannya, dia coba terbang naik ke atas atap, jatuh lagi, perbaiki lagi sampai terbang berapa jaraknya, kurang agak lama ya, bisa terbang sampai jatuh, sakit, meninggal. Tapi hasil karyanya ditemukan kemudian, khazanahnya orang-orang setelahnya ditemukan, Wright bersaudara jadilah pesawat dan disempurnakan oleh Profesor Baharudin Yusuf Habibi. Keretakan pesawatnya itu, keretakan sayap pesawatnya. Jadi ngajinya begitu. Dari mana prinsip itu didapatkan hikmah ini? Diatur caranya. Antum gak usah tinggi-tinggi, ngaji Al-Arba'in dulu misalnya. Kan bab keduanya gitu kan, hadis nomor kedua, itu ngambil dari Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-8. An Abi Hafsin wa Radil Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, wa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, ila akhir al-hadis. Paham? Tidak. Kadang ngajinya langsung ke intinya, iman, Islam, ihsan, dan kapan kiamat. Baca dulu dari depan, cepi. Cepat pikirkan maksudnya itu begitu ya. Cepat pikirkan. Kata Umar, bainama nahnu julusun. Baina pakai kata kerja, itu sifatnya santai. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami duduk-duduk santai dekat dengan Rasulullah, perhatikan manhaj ilmunya sahabat. Duduk santai pun yang dicari orang pintar yang soleh. Duduk santai pun. Sebab orang pintar itu kalau bercanda nggak akan keluar dari intelektualitasnya. Orang soleh itu kalau bercanda ada manfaatnya. Jangan dikira Nabi nggak pernah bercanda. Ada 150 canda Nabi. 150 hadisnya canda Nabi kurang lebih. Nabi bertemu kedatangan seorang nenek-nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Dia bertanya, "Ya Rasulullah, di mana saya di surga?" Nabi menjawab, "Ma kunti fil jannah." Enggak ada nenek di surga. Nangis dia pulang. Di jalan ketemu Umar. "Nabi ki, kenapa nek?" "Ya saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, aina ana fil jannah? Di mana saya di surga?" Nabi jawab dengan entengnya, "Enggak ada nenek di surga." Umar ketawa, ente lagi ketawa dia. Ya. Saya ini ibadah sampai jadi nenek-nenek, enggak bisa ke surga. Gimana? Kata Umar, benar kata Nabi, shadaqan Nabi. Oh, bagaimana? Umar kan jenius. Sampai seorang pemikir dari Mesir namanya Thaha Hussein mengarang kitab namanya Abqariyat Umar. Kata Umar, memang Nabi benar, di surga itu nggak akan pernah ada nenek-nenek. Karena balik lagi keadaan muda dan cantiknya. Saking gembiranya nenek itu lompat pulang. Banyak hadis Nabi tentang canda itu. Ya. Jadi itu prinsip pertama. Maaf ya, antum yang sekolah nih, atau antum yang menyekolahkan anaknya. Anda menginginkan mi'raj terhormat di hadapan Allah. Anda menginginkan anak-anak Anda mengangkat derajat Anda di hadapan Allah saat kembali ke akhirat nanti. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Coba lihat anak-anak Anda sekolah sekarang. Diajarin sholat nggak di situ? Diajarin baca Quran nggak? Kalau cuma dunia, jangankan antum, yang lain juga bisa. Manfaat iman antum ada di mana? Mana sisi terhormatnya? Coba antum-antum yang masih belajar juga nih, ambil hadis ini. Setelah itu siapkan diri, datang. Ya, ketika mau berangkat, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menemukan tempat yang terbaik, guru yang hebat, dosen yang bagus, kampus yang hebat, duduk paling depan. Duduk paling depan. Ya, sehingga apa yang didengar cepat terdengar. Mau ngantuk, ditahan-tahan. Ya, sampai beritanya ke kita, mau bikin status malu depan guru. Ya, semua fokus semuanya dapat maksimal luar biasa. Dan bahagianya, maaf ya, saya meriset itu sampai saya beberapa ke luar negeri, saya perhatikan. Demi Allah saya katakan, nikmat jadi orang Indonesia. Nikmat. Kenapa? Karena Allah menciptakan tempat sekitaran kita dari alam dan sebagainya mendukung kita untuk mudah mempelajari apapun. Ini lidah kita nih. Lidah ini kan fungsinya mendukung, selain mengecap rasa, mendukung untuk bicara. Ini orang Indonesia mau belajar bahasa apapun bisa cepat dan sesuai penuturnya.
Orang Cina, orang India belajar bahasa Inggris, dipraktekkan selancar apapun orang tahu, ini orang India. Set the money, India. Cina bahasa Arab ketahuan, Cina. Orang Indonesia bahasa Arab nggak kelihatan orangnya di telepon. Ya Ahmed, kaif halak? Dia nggak tahu itu orang Batu. Bahasa Inggris kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? Dia nggak tahu itu orang Chicago, bukan Chicago. Jadi belajar apapun nyambung. Komastaka, mabuti, komastaka, savavie, bonjour, bahasa Prancis. Ya, watashiwa, Indonesiano, adides, bahasa Jepang. Ya. Kamu naso, baluasi, Bangladesh. Ya. Jadi mau belajar bahasa apapun kita tuh cepat. Dan yang paling luar biasa, ditanamkan kemampuan memahami sesuatu dengan cepat. Jangankan sab depan, kadang-kadang paling belakang aja, nggak pernah nanya, duduk, itu bisa nilainya tinggi. Indonesia tuh. Antum nggak percaya tuh mahasiswa tuh. Ada kan? Saya di Tripoli, kedatangan anak Afrika datang. Ya Syekh Adi wallahi ajaban Indonesia. Syekh Adi wallahi katanya, saya bingung orang Indonesia. Nabi, kenapa kamu, saya bilang? Itu saya mau ujian, ngapalin 3 bulan. Begitu besok mau ujian, si Fulan, orang Indonesia, minjem catatan saya. Besoknya keluar nilai, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, kamu belum tahu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang sejam. Tapi itu anugerah. Apalagi kalau antum duduk paling depan. Diambil manhaj Nabi ini, dipahami dengan baik. Ambil majhad tafaqquh Quran surah 9 ayat 122. Masuk dengan keluar mesti beda. Jangan tinggalkan kelas sampai dengan paham. Masuk tuh belum paham, jangan sampai keluar pun belum paham juga. Itulah Mi'raj. Itulah Isra. Datang, kurikulumnya keluarkan, tingkat tertinggi hikmah. Yang kedua, ketika ilmunya sudah luas, bersikaplah bijak. Ya, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahallihi. Kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Bijak. Semakin banyak ilmu, semakin luas wawasan, semakin bijak. Bapak Ibu masih ingat gak? Oleh-oleh terbesar dalam Isra Mi'raj itu apa? Salat kan? Coba perhatikan salat. Salat itu ibadah yang sangat unik. Pokok dan unik. Dan ini nanti yang mengantarkan kepada maqamah mahmudah dari salat. Dan itu suratnya di Al-Isra. Surat Al-Isra, surah 17, ayat 78 sampai 80. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. 5 waktu. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang 5 waktu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau mau tambah tingkatkan kedudukanmu di hadapan Allah, naikkan statusnya, upgrade jadi abdun yang saleh. Karena nanti ada hadis lain, ya, ni'mal abdu Abdullah. Hamba yang paling baik Abdullah abdun, sepanjang dia gemar menunaikan salat malam, kata Nabi. Ya, ma yaqumul lailu. Yang paling menarik, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mengantarkan ke sini. Maqam mahmuda. Nah, yang paling indah, apa kaitan salat dengan hikmah? Dengan hikmah. Ternyata balik. Kejawaban dari Allah pada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Masih ingat gak? Dua nabi tadi minta berapa? Dijawab berapa? Perhatikan jawabannya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wa yuallimukum ma lam takunu. Masih ingat? Ada ayatnya tilawah. Yatlu alaikum ayatina, tilawah. Satu, tentang salat nih. Kita nanti praktekkan. Tilawah bukan qiraah. Wahyu pertama turun itu iqra. Dari kata qiraah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra itu baca, tidak menuntut pemahaman. Asalnya itu. Antum baca aja, mau paham mau tidak yang penting baca. Tapi kalau tilawah, baca, pahami yang dibaca itu. Amalkan apa yang telah dipahami itu. Itu tilawah. Makanya kalau ada orang ngaji cuman baca disebutnya qori kan? Tapi supaya antum paham, di sampingnya ada yang menerjemahkan kan? Ingat ya? Siapa namanya itu? Sari tilawah. Supaya kita paham, mengerti maknanya ini. Tapi mungkin yang pertama menerjemahkan dari Malang namanya Busari. Makanya disebut sari tilawah. Kalau Edi tilawah, gitu ya?
Nah, sari itu sebenarnya nggak ada. Yang ada tuh tilawah saja. Tapi nggak apa-apa, mungkin pertama kali menerjemahkan busa. Makanya sari tilawah. Nah, yang ingin saya katakan, ketika masuk perintah sholat, itu nggak pakai ikra. Pakainya tilawah, kata perintahnya utslu. Buka Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum Anda sholat, kata Allah, baca, pelajari dulu, pahami dulu apa yang akan dibaca dan dilakukan dalam sholat, supaya kamu lebih khusyuk dalam sholat. Ini problemnya. Banyak sekarang orang menunaikan sholat, tapi tak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tunjuk diri kita, jangan tunjuk orang lain. Dari ribuan kali ruku dan sujud sampai dengan detik ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham? Sementara semua bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Makna itu yang disebut dengan hikmah. Jadi kalau kita mengerti bacaan dan gerakannya, dipakai dalam sholat, maka fungsi sholat yang pertama kali hadir itu muncul. Apa itu? Tazkiyah. Wa yuzakkikum. Apa fungsinya? Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itulah tazkiyah. Itulah kembali ke hadis tadi, pembersihan diri. Itu sholatnya kalau pakai tilawah, dalilnya dipakai. Hadiahnya Isra Mi'raj. Lisannya Allahu Akbar, Allah yang Maha Akbar. Tapi kadang-kadang begitu takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi perilakunya handphone Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Maaf ya, sedang sholat. Di Mekah kan kadang begitu ya. Ya, Allahu Akbar. Tin. Sorry brother, I'm praying. Maaf kawan, saya sedang sholat gitu. Dikalahkan. Allahu Akbar, tapi jemuran Hu Akbar, update status Hu Akbar, proyek Hu Akbar, yang kadang-kadang tega membatalkan sholatnya untuk kepentingan dunia. Ya, jadi kalau yang begitu, setan cuma niup doang batal. Dan celakanya ada setan menggoda orang sholat, khusus itu. Nanti lain waktu kalau ke Malang, catat saja ya, insya Allah kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Ada 9 tuh, waspadalah. 9 jenis setan. Jangan dikira masjid aman, ada setannya masjid. Ada setannya. Dan setan masjid khusus menggoda DKM. Ingat itu? Ingat. Jadi kalau belum dibangun, mau bangun cepat, semua kompak, udah jadi bisa ribut. Karena setannya jenius. Kalau yang digoda jamaah hilang satu, datang yang lain. Tapi kalau ada DKM yang dipecah, orang malas datang. Kenapa nggak ke masjid itu? Ada DKM-nya jadi ribut. Itu setan masjid. Dan dia itu dinasnya double, ya, dan memastikan menggoda orang yang sholat, namanya khanzab. Jadi kata Nabi, kalau Anda itu belum sholat, baru berdiri begini, fokus seperti ini, berdiri, itu kita bisa nggak ingat apa-apa, mau sholat aja. Tapi kata Nabi, begitu Anda bertakbir, wa idza kabbara, kama qala Rasulullah, begitu Anda takbir Allahu Akbar, baru dia bertugas. Fayaqulu syaitanu, maka khanzab berkata, udhkur kadza, ingat ini ya, ingat itu. Makanya saat antum mulai takbir begini, baru antum bisa ingat apapun yang tidak ingin antum ingat. Itu pasti benar. Karena bahasa Nabi, antum kalau masih begini nggak akan ingat apa-apa, pasrah. Tapi begitu begini, Allahu Akbar, setan nginput langsung. Sendal tadi aman nggak? Parkiran awas tuh, ya? Itu baru takbir itu. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu bahasa Nabi. Ya. Kalau nggak percaya nanti subuh kejadian tuh. Ntar antum subuh tuh ya, baru takbir, antum akan ingat ceramah saya ini. Hati-hati, setan mulai menggoda. Itu setan. Itu setan. Nah ini bab 1. Jadi kalau kita ngambil oleh-olehnya sholat, menerapkan kerumusnya, mengangkat ke tingginya, dalilnya ada semua. Qurannya ada, hadisnya ada. Makanya dulu yang dilatih oleh Nabi, petunjuk dari Allah sebelum hijrah, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, sholat dulu. Ini 1. Yang kedua, perhatikan pendidikannya. Mengapa dikuatkan pakai iman? Karena ketika iman ini terinstal dalam tubuh, dia akan memancarkan cahaya yang membimbing bagian tubuh kita keseluruhannya untuk beraktivitas. Itulah bedanya iman dengan yang belum beriman. Contoh gini ya, kita ngaji Quran tentang semua fungsi tubuh kita. Mata apa fungsinya? Melihat kan ya? Mata itu melihat. Tapi ketika yang punya mata ini punya iman, imannya akan memberikan cahaya kepada matanya untuk membimbing apa yang layak dilihat.
Makanya di Quran sebelum menyebut fungsi mata, imannya dulu. Suratnya surat Cahaya. Surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, viralkan kepada umatmu yang laki-laki, pria-pria yang telah punya iman. Maka imannya akan membimbing matanya bagaimana melihat. Maka jika kata imannya, ini nggak bagus, palingkan, dia akan palingkan. Maka memalingkan dari pandangan karena iman itu disebut dengan ghaddul basar namanya. Di ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat, lihat, tapi nanti kata iman ini nggak bagus dilihat, palingkan. Nah, bagi orang yang belum punya iman atau imannya lemah, itu nggak akan ada cahaya itu. Jadi semua bisa dilihat, semua kelihatan terhormat. Yang penting terhormat, dan ditutup juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena nggak ada iman. Nah, buat ngecek ada iman atau enggak itu nanti ada ukurannya. Turunlah Quran surah 8 ayat kedua, lengkap dalilnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman itu bisa dicek. Diceknya bagaimana? Jika diperdengarkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Ada jawaban. Ya. Kan getaran itu banyak ya, ada getaran cinta, getaran salah di lalu lintas karena melihat polisi di depan, kan? Kan? Dia lewat, boom, kena sama polisi. Tangkap kan? SIM ada apa? STNK ada. KTP ada apa? Tahu ada lampu merah? Ada apa? Kenapa dia langgar? Saya nggak tahu, ada bapak. Dia bergetar. Tapi ini getaran iman. Jika diperdengarkan nama Allah, ada konfirmasi dalam jiwanya. Kapan diperdengarkan? Mendengar itu fungsi telinga. Bahasa Arab telinga itu udhun, jamaknya adzan. Maka dalam adzan diperdengarkan 5 kali sehari dalam pergantian waktu. Baru bangun diperdengarkan supaya ngecek ada iman enggak. Nanti begitu diungkapkan, dibacakan, diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran. Ya Allah, sudah adzan. Itu. La ilaha illallah. Setan bilang, baru adzan, belum komat. Tapi ada konfirmasi di jiwanya. Itulah iman. Nah, nanti kalau itu sudah aktifnya bagaimana? Dilatih lewat amal soleh. Amalan paling utamanya sholat. Makanya kalimat iman pertama di Quran pasangannya sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Nah, sholat itu latihan mengaktifkan iman. Jadi kalau sholat kita benar, imannya keluar. Gitu. Imannya keluar. Jadi begitu imannya keluar, dibimbing semua bagian tubuh. Maka ketika melihat sesuatu, oh ini nggak benar, kata imannya, keluar dari sini, ada billboard di luar yang nampak tentang aurat. Kata imannya, palingkan. Dia palingkan. Kata imannya, istighfar. Astagfirullah. Dan nggak ada yang terlambat. Lisan istighfar, mata nggak berpaling. Astagfirullah. Lisan itu pasti baik. Karena lisan itu ketika disebutkan imannya dulu. Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum. Iman dulu, jangan saling mencela. Maka orang beriman nggak akan mencela. Antum ngaji di mana? Antum ngaji di mana? Ada perbedaan yang antum nilai wajar, sudah berbeda nggak ada masalah. Tapi mencela itu ada masalah. Ya, kalau berbeda, kenapa harus saling mencela? Antum ngaji Quran, antum ngaji hadis, ngaji sunnah. Di Quran mengatakan bersatu, jaga dengan baik, jangan mencela. Antum pulang bisa mencela. Quran mana yang antum pelajari? Kalau beda, ditunjukkan. Kalau yang pokok diluruskan, kalau yang furu ditoleransi. Nanti kita tunjukkan dalam bab sholat. Ya. Nah, kembali ke situ lisan. Karena ini nanti akan fatal. Ada orang sudah seharusnya masuk ke dalam surga, tapi punya persoalan karena nggak optimal menerapkan ini. Di hadis Muslim, kata Nabi, ya'til yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat dia pulang, salatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin. Tapi sayang, qad syatama hadza. Dia mencela si fulan. Wa kadzafa hadza, menuduh si fulan. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza. Ada yang bahkan menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Maka timbangannya begini, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat mencela orang lain, diambil pahala salatnya, diberikan, ditransfer kepada yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, diambil dosa orang yang dicela itu, ditimpakan kepadanya, fatuliha finnar. Dilemparkan ke neraka dulu, dibersihkan dulu. Ini bab kaitannya ini, teman-teman, ikhwan. Iman. Jadi kalau benar salatnya, iman aktif cahayanya. Dibimbing bagian tubuh kita.
Makanya kalau antum lihat sesuatu kan, antum buka YouTube nih, mau ngaji, iklannya nggak betul, langsung antum hilangkan kan, pindah kan, itulah iman. Jadi kalau di luar itu melihat sembarangan, nggak ada skipnya, tampilannya terbuka, karena nggak ada iman, wajar, karena nggak ada iman. Makanya ukurannya standarnya standar kehormatan dari budaya, kita standarnya iman. Jelas di sini? Halo, jelas? Oke. Teruskan. Pelajaran pertama, hikmah dan iman. Jadi sepulang Isra Mi'raj, sepulang kajian, kita tetap punya semangat untuk menggapai posisi tertinggi dan kita mulai semua dengan mendekat kepada Allah. Maaf. Di rumah tangga, pengen rumah tangga samara? Gitu ya? Samara itu kan sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang punya sakinah siapa? Yang punya mawaddah? Yang punya rahmah siapa? Yang punya rizki siapa? Antum pengen itu semua, antum jauh dari Allah. Bagaimana mendapatinya? Maka itulah kenapa bab sholat dimulai dari awal. Betapa banyak persoalan yang sebetulnya sangat sederhana menjadi kompleks dan sulit diselesaikan karena selalu meninggikan pengetahuan dan jabatan. Tapi tidak sedikit masalah besar itu hilang karena dihamparkan di atas sajadah dalam menunaikan sholat mendekat kepada Allah. Makanya suratnya surat At-Tolak, tapi isinya tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Dan amalan pertama takwa itu apa? Salat. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Satu. Dua. Salat itu satu-satunya amalan dalam Islam yang banyak ikhtilafnya. Banyak ikhtilafnya. Contoh, mohon izin, mohon maaf. Saya ambil dulu misalnya dari takbir. Takbir itu sudah ikhtilaf. Sudah ada ragam perbedaan. Ada yang di sini sejajar dengan bahu. Ada yang di sini sejajar dengan daun telinga. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, iftitah. Iftitah sudah ikhtilaf. Ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang wajjahtu, ada yang Allahumma ba'id. Gitu? Kemudian Fatihah. Fatihah juga ada riwayatnya. Ada yang Malik Yaumiddin baca panjang, Malik Yaumiddin. Ada yang baca pendek, qaulun warash, Malik Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, 3 riwayat ikhtilaf. Ada yang pakai shad, ya hafaz dari Asim, Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai sin, qaulun warash dari Nafi', Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai zai, Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Ya, alaihim, ada yang pakai alaihum, ada yang pakai alaihimu. Udah ikhtilaf. Ya. Tapi Masya Allah, apa yang diajarkan dari semuanya ini? Allah ingin mengajarkan dalam kehidupan itu kadang-kadang ada yang tidak seragam, ada yang tidak mesti sama. Karena kenyamanan seseorang itu dari karakternya bisa berbeda-beda. Kalau dipandang oleh Allah semua bisa, maka Allah berikan satu cara, satu bacaan. Contohnya takbir. Semua bisa, satu bacaan. Allahu Akbar, bisa. Makanya nggak ada perbedaan pendapat, nggak ada ikhtilaf. Nggak ada orang sholat Allahur Rahman, Allahul Quddus. Ya semua Allahu Akbar. Tapi dalam hal yang diduga hamba-hamba itu memiliki kenyamanan yang berbeda, bahkan mungkin punya kemampuan akibat pengaruh lingkungan yang tidak sama, diberikanlah keragaman-keragaman itu. Contoh misalnya, bacaan Al-Fatihah. Dari bacaan kita mulai ngaji, riwayatnya sudah ada 7 yang pokok mutawatir. Ada penafsiran qiraat sab'ah. Ada orang Arab yang nggak bisa baca A, bacanya saja. Sekarang Palestina, Syria, wilayah Irak ke sana itu pakai Kaifa halu, kaifa halik? Madrasah, ana, anta, inti. Mungkin Betawi ke sana nasabnya, deh. Itu antum mau paksa-paksa dari ke A sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Karena pengaruh topografi lingkungannya membentuk dia mengucapkannya jadi Ya sama di sini, sepeda. Main ke Medan, sepeda. Ya, barangnya kan sama, cara bacanya beda. Karena pengaruh lingkungan membentuk lidah dia bertutur. Maka turunlah riwayat menggunakan selain A. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wadduha
Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Antum bisa senyum ketawa. Saya baca di tempat lain wadduha. Dia ketawa tuh. Ini nggak biasa. Ya, sebelum Nabi lahir sudah ada yang begitu. Tuh. Kuat dia tuh. Kan? Beda kecepatan cahaya dengan suara kan? Hanya paling depan sini. Ya, lambdanya pas, panjang gelombang bisa dijangkau, frekuensi nyampe. Gitu. Yang belajar fisika tuh. Balik lagi. Ada yang bisa sin, ada yang nggak bisa sod, nggak bisa dipaksa. Saya di Libya dulu. Saya diangkat jadi amin khutbah. Ketua Majelis Dewan Khatib. Jadi bisa menentukan siapa yang mau naik khutbah, siapa yang tidak. Itu satu kali, guru kami cerita. Itu ada murid saya dua-duanya hafal Quran. Cuman ngajinya beda. Yang satu pakai riwayat qalun, pakai sin. Satu hafaz pakai sod. Dua-duanya ketemu tuh. Karena nggak pernah belajar satu dengan yang lain, merasa dia yang paling benar. Yang sod bilang yang benar pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Yang sin yang benar pakai sin. Datanglah kepada syekhnya. Syekhnya bijak sekali. Syekh, mana yang benar di antara kami? Kata syekhnya, ya bunai iqra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad, hasbuk. Ya bunai anta iqra. Baca satunya lagi, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbuk. Kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim, pakai. Ya, gurunya ingin mengatakan, boleh jadi ada sebagian orang lisannya sulit mengucapkan sin dan sod, dia pakai zai. Dalam sholat kita dapatkan itu. Nanti ada yang sesuai peristiwa, bismillah misalnya. Bismillah itu kurang lebih 70 hadis. Caranya ada 4 bacanya. Bisa dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. Bisa silent. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau silent itu sir, jangan dibunyikan. Ini sudah silent tapi dipepetin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jahar namanya. Jahar itu kedengaran orang. Kalau silent ya kita aja yang dengar. Ya. Di Masjidil Haram tuh karena memang peka mic-nya. Walaupun bilang Bismillahirrahmanirrahim, kadang kedengaran karena peka. Ya, ini kan nggak peka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Ya. Yang ketiga nggak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, baca rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu yang pernah dipraktikkan Imam Sudes saat ngimamin Jumatan di sini. Keempat, subuh rakaat pertama dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. 4 cara. Itu namanya manhaj. At-tariqul wadih. Semua dalil yang ada dari Nabi. Tapi ketika antum praktekkan, kan antum nggak mungkin milih keempat-empatnya. Saya tuh sedang semangat belajar sunnah, pengen yang paling sunnah. Jadi imam di masjid ini, dia praktekkan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nah, ketika antum memilih salah satu, itu disebut dengan madhab. Singkatan dari madhaba ilaihi. Apa yang cenderung dipilih, apa yang cenderung diambil, disingkat jadi madhab. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan dengan NU dan Muhammadiyah. Ya, belum ada zaman Nabi. Ketika riwayat ini turun, NU belum ada, Muhammadiyah belum ada. Jadi jangan langsung simpulkan Bismillahirrahmanirrahim NU. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Saya 2010 itu tugas di Mekah. Nyambut rombongan jemaah haji pertama. Pas Isya, imam saya Sudes. Sana kan Hambali. Basmalahnya silent. Begitu mulai dibaca, dia silent terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu komen pertama jemaah samping saya persis. Iki imamnya Muhammadiyah dong. Jadi Muhammadiyah cabang Masjidil Haram tuh. Jadi kalau begini kita ngajinya, kita paham, sholat mengajarkan toleransi. Ilmu luas, jadi kita ngerti. Kunut dalilnya ini. Oh, iya.
Kalau kita makmum di belakang orang kunut, sampai Ibnu Shalih Al-Utsaimin, itu mazhabnya Hambali. Hambali itu nggak kunut. Dinazilah aja kunutnya. Tapi fatwa beliau apa? Kalau engkau bermakmum di belakang imam yang kunut, engkau aminkan, ikut kunut. Ikut kunut itu. Jadi bukan imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Amin. Amin. Antum jadi imam, imamnya nggak kunut, di belakang nggak usah sujud sahwi. Kan ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam itu untuk diikuti, semua tercover oleh imam. Babnya ada. Itu bukan talfik namanya. Karena ikut imam. Kalau kita paham, dan imam pun nggak sembarangan. Jadi imam ada kualifikasinya. Siapa yang jadi imam? Imam tuh ketika akan sholat nengok dulu ke belakang, ada fikihnya. Itu nengok lu bukan formalitas, cuma nengok ke belakang. Istau, makmum jawab, sudah tahu. Istau, stakin mau balik begini, bukan begitu. Lihat siapa yang sholat. Oh ini orang transit. Oh yang ini senior nggak bisa berdiri lama. Yang itu wajahnya cool-cool semua. Maka dari situ imam bijak berbalik kemudian membaca surat sesuai kapasitas makmum. Nah ini ngelihat, nggak lihat imam, nggak lihat makmumnya, tiba-tiba balik aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmum udah begini. Allahu Akbar. Itu kejadian saya nyata. Saya masuk pertama pesantren 97, masuk pertama kali pesantren. Imamnya kelas 6, tingkat paling tinggi. Jadi begitu tarawih, santri baru datang, imam tingkat tinggi paling akhir kelas 6. Begitu ngimamin waladhdallin amin yasin. Waduh, saya bilang panjang nih. Allahu Akbar. Aduh. Begitu. Imam ikutin imam. Tapi imam juga nggak selamanya benar. Kalau bersih hati imamnya, imam bisa bijak. Coba lihat, ada yang belum rapat safnya, ya kan? Kalau hikmah itu ada, hatinya bening, ajakannya gampang. Pak, mohon izin bisa dirapatkan, ya kan? Wah, terserah saya lah. Masjid ini belum ada, saya sudah ada di sini. Nggak apa-apa yang begitu. Oh, alhamdulillah, mohon maaf Pak kalau salah. Ya kalau Pak memang pengen renggang begitu, nggak ada rapat-rapatnya, Bapak yang imam, saya yang makmum. Kan imam nggak merapatkan saf, ya kan? Ya dulu saya datang pertama dari Tripoli ke Jakarta, itu masuk saya bimbing pesantren, di situ ada komunitas, itu mantan pimpinan-pimpinan bos-bos semua tuh. Karena ada syndrome of power, di perusahaannya jadi pimpinan, di masjid pengen jadi imam. Bacaan nggak pas. Saya sampaikan pertama begini Pak, jadi imam itu ada kualifikasi, bacaan mesti benar, jawabannya bagus. Justru Ustadz, dengan jadi imam itu bacaan kita bisa dibenarkan katanya. Wah ini repot nih. Maka pakai fikih dakwah, bagus Pak, bagus, boleh Pak. Saya sepakat Bapak jadi imam, sambil kita benarkan, sambil jadi imam. Jadi sambil Bapak dibenarkan, Bapak imamnya spesial zuhur dan asar dulu. Nanti saya khususkan santri untuk bimbing Bapak. Ya, bimbing Bapak. Jadi maghrib sama isya subuh biar saya dan santri dulu. Sepakat Pak? Sepakat. Yang penting nggak menurunkan statusnya sebagai imam. Tapi imamnya zuhur dan nggak bunyi. Nggak bunyi. Jadi begitu dia dengar maghribnya bagus, isyanya bagus, bacaannya subuhnya bagus, sudah mulai bagus bacaan, kita tawari, Pak monggo imam. Oh sudah, yang ini saya sudah bagus. Masuk. Tapi imam nggak selamanya benar. Dan imam pun kalau benih, hatinya itu bersih, bagus, ini dipakai hikmah Islam Mi'rajnya, ditegur makmum nggak usah marah. Ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innahu lal haqqu min rabbi subhanallah. Hah?
Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Subhanallah. Belakang kan? Dan negurnya tuh halus. Bukan salah ya. Subhanallah. Dikembalikannya kepada Allah. Itulah babnya nanti diterapkan oleh Musa dan Harun kepada Firaun. Firaun tuh Firaunnya tuh. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ketika diperintahkan Musa berdakwah, kalimatnya perhatikan, Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan padanya dengan lemah lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia ingat dan sadar kembali, takut pada Allah, berubah jadi baik. Itu babnya. Tapi kalau diingatkan pun harus jelas, yang mengingatkan mesti jelas. Kalau salah ayat, ingatkan dengan ayat. Sehingga tidak terjadi. Kemarin saya dapat cerita dari Prof. Mukti, ada satu beliau sampaikan. Jadi ada orang baca Al-Baqarah. Ya, begitu sampai kepada kalimat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Dia baca ayat lain, yang di belakang taunya baca ayat berbeda. Subhanallah. Diteruskan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Subhanallah. Dia baca ulang lagi karena dia nggak tahu apa yang dimaksud. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, agak kencang, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Subhanallah. Karena sudah nggak tahu apa yang dilakukan, nengok yang benar apa. Ya, jadi makmum pun kalau mau luruskan imam itu, ada yang beda pendapat, mesti jelas juga. Kalau mau menyoal, datangkan argumentasi, duduk baik-baik. Jangan cuma karena berbeda, belum kenal, sudah berpisah. Assalamualaikum akhi, bid'ah. Gimana? Beda boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita minum teh bersama. Asik, dia soalnya. Praktekkan. Nah, itulah yang menyatukan. Memang tidak harus sama, pasti akan berbeda. Pasti akan beda. Karena masing-masing punya kecenderungan. Kan Al-Baqarah 148 kan? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Di sini ada yang wajjahtu, di sini ada yang Allahumma ba'id, di sini ada yang Allahu akbar kabira, ada yang langsung ke Al-Fatihah, ada yang beda-beda. Tapi kita punya jurusan yang sama. Pelajari manhajnya, pelajari madhabnya. Madhab itu bukan kelompok. Madhab itu pilihan yang tersambung kepada Nabi. Cuman yang mengkodifikasikan, mengumpulkan para imam-imam besar. Imam itu sudah hafal, pandai nulis. Yang imam banyak, dulu menghafal. Cuman semakin dekat kiamat, semakin banyak yang lupa hafalan. Nah, yang dekat-dekat kiamat tuh, banyak yang lupa dong. Ya. Jadi ini gurauan saja. Maksudnya apa? Ada 4 bintang di zamannya. 150 Hijrah meninggalnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Datang Imam Malik, lahir tahun 93 atau 94 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Ahmad bin Hanbal 163-194 Hijrah. Itu 4 imam ini, di luar yang lainnya, itu yang hafalannya sangat kuat dan menuliskan semua sumber referensi. Jadi dituliskan. Makanya hasil tulisan itu nyampe ke kita sekarang. Makanya kita mau belajar apapun pasti nyambungnya lewat situ. Antum mau belajar bab apa, nyambungnya ke situ nanti. Ya, makanya satu jalur yang kita pelajari, jalurnya itu semua dari Nabi ujungnya. Imam Syafi'i tahu 4 bacaan bismillah itu. Tapi kalau beliau pengen pakai dalam sholat, kan harus pilih satu. Beliau pilih yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih. Imam Malik gurunya nggak baca sama sekali. Imam Abu Hanifah nggak baca sama sekali. Imam Ahmad bin Hanbal ditengahi oleh beliau. Beliau senang yang tengah-tengah. Yang ini jahar, yang itu nggak baca. Saya pilih yang silent. Sebab kalau nggak ada yang ini, nggak akan orang kenal dengan riwayatnya. Jadi itu cara memahaminya demikian. Kalau kita insya Allah sudah seperti itu, kompak kita insya Allah. Ya, jamaahnya hidup insya Allah. Dan hikmah Isra Mi'rajnya pasca Isra Mi'raj, semangat itu mengantarkan kita pada awal langkah tempat tertinggi dengan hati yang bersih. Maka dari hati yang bersih itulah Sofa muncul menuju kepada Marwah. Kalau sudah dapat marwah di posisi yang tinggi, tinggal kita memohon, maka disitulah berkah dan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.